Halo, kembali lagi kita akan mendengarkan cerita kedua tentang pedagang dan jin, janji yang dibayar dengan nyawa. Ada sebuah kisah lama tentang janji, takdir, dan kemurahan hati yang tersembunyi di balik amarah makhluk gaib. Pada suatu masa, hiduplah seorang pedagang kaya raya. Hartanya melimpah, tanah luas, barang dagangan berlimpah, dan emas yang tak terhitung. Karena urusan perniagaannya, ia sering melakukan perjalanan jauh menembus kota dan gurun. Suatu hari, ia kemudian menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir yang tidak memiliki makanan maupun air. Ia menyiapkan seekor kuda dan sebuah kantong kecil yang berisi biskuit dan buah kurma. Perjalanan pergi berjalan lancar. Urusannya selesai dan ia pun pulang. Namun, pada hari keempat perjalanannya, matahari terasa begitu menyengat. Panasnya membakar kulit dan pikiran. Ia memutuskan keluar dari jalan utama dan berteduh di bawah pepohonan. Di sana, ia menemukan sebuah pohon kenari besar, dan di bawahnya mengalir mata air yang jernih dan sejuk. Ia turun dari kudanya, mengikat tali kekang pada dahan pohon, lalu duduk di tepi mata air. Ia makan kurma dan biskuitnya dengan sederhana. Setelah selesai, ia mencuci wajah dan tangannya. Namun, saat itulah takdir mulai bergerak. Tiba-tiba muncullah sesosok jin raksasa. Tubuhnya besar, wajahnya mengerikan, matanya memancarkan amarah. Di tangannya sebuah pedang terhunus. Dengan suara menggelegar, jin itu berteriak, "Bangun dan biarkan aku membunuhmu, sebagaimana kau telah membunuh anakku." Pedagang itu gemetar, tubuhnya lemas oleh ketakutan. "Apa kesalahanku, tuanku?" katanya terbata-bata. "Aku tidak mengenalmu, dan aku tak pernah melihat anakmu." Namun, jin itu menjawab dengan amarah, "Ketika kau duduk di sini, makan kurma, dan melempar bijinya sembarangan, salah satu biji itu mengenai mata anakku dan membunuhnya." Pedagang itu terkejut. "Aku melakukannya tanpa sengaja," teriaknya memohon. "Ampunilah aku." Namun, jin itu tidak mau mendengar. Ia mencengkram tangan pedagang, membantingnya ke tanah, dan mengangkat pedangnya siap menebas kepala. Pedagang itu menangis. Ia memikirkan istri dan anak-anaknya. Ia memohon, namun hati jin itu tetap keras. Akhirnya, dengan suara gemetar, pedagang itu berkata, "Berikan aku satu permintaan terakhir. Izinkan aku pulang, berpamitan dengan keluargaku, dan menyiapkan wasiat. Setelah itu, aku akan kembali ke sini, dan kau boleh membunuhku." Jin itu ragu. "Bagaimana jika kau tak kembali?" tanyanya curiga. Pedagang itu menjawab, "Aku bersumpah atas kehormatanku, aku akan kembali." "Dan kau meminta waktu berapa lama?" tanya jin itu. 1 tahun, jawab pedagang. "Tepat 1 tahun dari hari ini, aku akan menunggumu di tempat ini." Jin itu akhirnya setuju. Ia menghilang, dan pedagang itu selamat untuk sementara. Ketika ia pulang ke rumah, keluarganya menyambut dengan bahagia. Namun pedagang itu justru menangis terseduh-seduh. Ia menceritakan segalanya. Tangis pun pecah di rumah itu. Sejak hari itu, pedagang mulai membereskan hidupnya. Ia membayar semua hutangnya, memberi hadiah kepada sahabat, bersedekah kepada fakir miskin, membebaskan budak-budaknya, dan memastikan istri dan anak-anaknya tercukupi. Tahun itu berlalu begitu cepat. Saat hari perpisahan tiba, pedagang itu hampir tak sanggup melangkah. Namun janji adalah janji. Ia kembali ke mata air itu dan duduk menunggu dengan jantung berdebar. Tak lama kemudian,
datanglah seorang lelaki tua menuntun seekor rusa betina. Ia bertanya, mengapa pedagang berada di tempat berbahaya itu? Pedagang menceritakan segalanya. Lelaki tua itu terkejut dan memutuskan untuk tinggal menyaksikan apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, datang lelaki tua kedua dengan 2 anjing hitam. Lalu lelaki tua ketiga, mereka semua duduk menunggu. Hingga akhirnya muncul asap tebal di kejauhan. Asap itu mendekat, lalu menghilang. Dan muncullah jin itu kembali. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik pedagang dan mengangkat pedangnya. Tangisan pecah. Namun tiba-tiba, lelaki tua yang menuntun rusa bersujud di hadapan jin. "Wahai Raja para jin, dengarkanlah kisahku. Jika ceritaku lebih menakjubkan daripada kisah pedagang ini, kurangi sepertiga hukumannya." Jin itu terdiam. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, aku setuju." Dan disinilah kisah itu berhenti. Karena apa yang akan diceritakan lelaki itu jauh lebih ajaib dan menentukan hidup atau mati sang pedagang. Untuk cerita selanjutnya, kita lanjutkan di lain waktu.